Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengisi formulir pemesanan string papat tembak ya. Jadi video ini saya tunjukkan kepada teman-teman yang masih kebingungan ketika mengisi atau mau memesan string di papat tembak. Khususnya bagi mereka yang masih pemula, belajar panahannya baru mulai gitu beberapa hari, beberapa minggu. Kemudian diarahkan untuk mengganti string oleh pelatihnya, oleh temannya misalnya. Maka ada beberapa istilah mungkin yang membuat teman-teman bingung atau baru dikenal, baru atau asing. Seperti apa itu riser, apa itu limbs, apa itu knock, serving, dan sebagainya. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan bagaimana cara mengisi form pemesanan string papat tembak. Di sini sudah kita lihat ya, kita mulai. Ada tulisan papat tembak premium custom bowstring. Ini adalah produk kami untuk teman-teman yang mau memanah dengan string yang dengan kualitas insya Allah lebih baik lah ya dengan string bawaan yang dibeli teman-teman. Biasanya kan teman-teman kalau beli busur ada tuh string bawaannya, biasanya dia memakai Dacron ya, atau paling banter lah pakai fast flight. Nah, ketika dibutuhkan lagi akurasi atau kualitas string yang lebih bagus, kami menawarkan string dengan bahan yang sudah tidak diragukan lagi. Beberapa bahan string papat tembak yaitu dari BCY Fibers. Itu bahan khusus untuk string panah ya. Nah, kita mulai saja biar cepat. Di sini tertulis katalog dan formulir pemesanan string custom. Ini dibuat oleh Kang Azhar ya. Formulir ini terkesan agak ribet karena sekalian buat dikit-dikit mengedukasi pemanah tentang string. Jadi kalau agak bingung ya kita sambil belajar aja ya. Nanti tanyakan kalau misalnya ada istilah-istilah yang kurang dimengerti. Penjelasan tentang karakter bahan string dan kawan-kawan ada di link. Ini nih ada link tentang bahan-bahan string yang kita punya. Ini ada beberapa ya. Kalau kita klik, ini coba kita klik ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kenapa ini? Continue aja. Nah, tampilannya begini. Jadi website kita nih papatembak.com. Nanti ada penjelasan mengenai papat tembak premium custom bowstring. Ini ada penjelasan awalnya. Kemudian jenis-jenis bahan string ada apa aja. Nanti diuraikan nih. Ada B55 atau Dacron. Ini buat busur apa. Ada Spectra atau dulunya Fast Flight. Ada Dynaflight, ada BCY 815. Ini nanti teman-teman bisa baca bahan utamanya apa, historinya seperti apa gitu ya. Kemudian ini ada salah satu atletnya dunia, atlet panah dunia yang memakai string ini. Ada BCY Mercury, BCY X, dan selanjutnya ya. Nah, ini untuk pengetahuan aja nanti bahan string yang kita gunakan itu mau seperti apa. Nah, kita balik lagi ke formulir. Kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama ada pertanyaan yang bakal pakai stringnya ini siapa nih? Tulis kita di sini namanya siapa. Nanti nama ini yang akan saya tulis di kemasan atau di tabung stringnya. Misalnya nama kita atau nama anak kita atau nama anak didik kita, tulis di sini ya, siapa yang memakainya. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi, nama yang ada WA-nya.
Ini fungsinya nanti kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, nanti saya hubungi. Ini bisa nomor teman-teman sendiri atau nomor yang lebih paham, misalnya pelatihnya atau orang tua membernya, boleh ya. Kemudian ini ada pertanyaan merek dan ukuran busur. Jadi teman-teman nih mau bikin string buat busur apa, ditulis di sini risernya, riser merek apa, ukuran berapa, misalnya riser kartel. Biasanya riser kartel itu ukuran 24 ya. Kemudian limsnya kartel juga ukuran misalnya 70 28 lbs atau 70 20 lbs. Atau misalnya ada risernya Hoyt Exceed atau Hoyt apa itu ya, Hoyt formula, Hoyt across atau apa. Di sini tulis riser Hoyt 25 inci misalnya. Limsnya misalnya Wiawis atau misalnya Hoyt juga, atau misalnya UK misalnya ya. Jadi diperjelas di sini. Merek riser, ukuran riser, merek lim, ukuran lim, dan berat tarikannya berapa lbs. Misalnya risernya ada yang lain dari yang lain, misalnya riser yang panjang 27 in, sering ada juga ini seperti itu. Misalnya riser UK 27 in, riser kinetik misalnya 27 in. Kan standarnya ya rata-rata 25 in, tapi ada juga yang panjang tangannya pakai riser yang 27 inch. Di sini diperjelas di sini. Atau juga ada yang misalnya pakai riser lokal buatan kita nih, teman-teman kita, misalnya ada riser lokal, ternyata kalau setelah diukur risernya tidak 24 inch, misalnya riser kayunya itu 24 inch lebih sedikit, atau tulis saja riser lokal buatan Pak siapa gitu. Saya udah tahu lah kalau beberapa pembuat riser itu ukurannya memang agak panjang dari riser kartel atau riser standar. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya adalah teman-teman ini kidal atau enggak nih, kanan atau kidal. Jadi kalau kanan itu kan yang pegang string, yang pegang busurnya tangan kiri, yang narik stringnya tangan kanan. Kalau yang kidal atau yang kiri, yang pegang busurnya tangan kiri, yang narik stringnya tangan kanan. Ini teman-teman sebutkan di sini ya. Nanti pengaruhnya apa? Nanti di arah lilitan string dan arah lilitan servingnya berbeda, teman-teman ya. Kemudian ini ada panjang center serving. Center serving atau serving itu, teman-teman, bagi yang belum tahu, itu adalah bagian ini nih, ujung-ujung ini kan ada lilitannya, ada yang hitam gitu ya. Kemudian ini loop, bagian loop ini sama juga, ini di serving juga. Kemudian bawahnya sama kan, ada bagian yang dipertebal oleh benang, itu namanya benang serving. Dan kemudian ini ada bagian tengahnya, tengah serving. X ini adalah titik tengah string ya. Jadi ada dua ukuran sebetulnya. Ada ukuran standar, itu dibuat untuk pemanah-pemanah yang menggunakan gaya split atau di bawah dagu ya. Jadi stringnya atau arrownya dicepit, kemudian posisi anchornya itu di bawah dagu. Untuk pemanah-pemanah recurve biasanya, dan standar bow, standar nasional biasanya metodenya gayanya seperti itu, di split. Jadi untuk mereka yang split ini ukurannya cuma 7 inci. Dari titik tengah ini saya kasih 3 inci ke atas dan 4 inci ke bawah. Kebalik. 4 inci ke atas dan 3 inci ke bawah. B-nya itu kan atas ya. 4 inci ke atas dari titik tengah dan 3 inci ke bawah. Dan ada lagi nih yang barebow, yang suka main barebow biasanya kan mereka tidak split nih. Jadi anchornya itu, cara nariknya itu, posisi fingertipnya itu di
di bawah knock point biasanya. Jadi karena di bawah knock point, kemudian ada crawl juga dari titik knock point ke fingertip itu ada jarak biasanya, ada crawl namanya. Makanya saya tambahin, jadi ke bawah juga 4 inci, ke atas juga 4 inci. Atau teman-teman boleh request, misalnya mau ke bawahnya 5 inci, boleh di sini di bagian ini, di yang lainnya. Misalnya memang mau dipanjangin dikit deh, 5 inci ke bawah, 4 inci ke atas, jadi 9 inci. Atau 3 inci ke atas, 4 inci ke bawah, boleh lah ya. Selama itu masih masuk ukuran. Selama tidak mengganggu posisi knock point di sini. Jadi jangan sampai knock pointnya nggak ke bagian surfing. Jangan sampai knock point malah berada di bagian string, itu nggak bagus. Selanjutnya ini ada bahan string, teman-teman juga bisa pilih. Kita punya beberapa bahan string. Tadi kan udah di awal udah dijelaskan ya bahan stringnya seperti apa aja. Nah di bagian ini ada VAK papat tembak premium custom bowstring. Untuk bahan-bahannya di sini sudah jenis bahan string udah diperjelas. Nanti kalau bingung buka lagi itu ya. Berikut harga-harganya ini sudah tercantum. Yang membedakannya selain harga juga biasanya elastisitas dan bahannya ya. Nanti disesuaikan dengan merek limbs. Jadi untuk beberapa brand limbs itu biasanya sudah merekomendasikan bahan stringnya apa. Jadi jangan sampai keluar dari situ ya. Diusahakan sesuai rekomendasi dari produsen limbsnya. Kemudian jumlah lay yang diinginkan atau jumlah ply. Ini kan masing-masing bahan string itu beda-beda ya. Mulai dari Dina Flight, Fast Flight atau Spectra, ada Angel Majesty, ada BCY Mercury, BCY X99. Itu besaran tiap laynya itu beda-beda. Jadi untuk mengejar ukuran knock, ada knock itu kan ada size S, ada size L, maka disesuaikan dengan jumlah ply. Misalnya ini kan Dina ya, 12 sampai 14 ply. Artinya 12 ply untuk minimal knock size S dan 14 ply untuk knock size L. Atau maksimal 16 ply masih bisa lah untuk warna-warna yang tidak cerah. Sementara ini kebalikannya seperti BCY Mercury itu minimal 24 ply sampai 32 ply. Ya artinya 24 ply minimal untuk knock size S dan 32 ply-nya untuk knock size L. Jadi range-nya antara 24 sampai 26 itu bisa dipakai untuk knock size S. Bedanya kenapa? Ini ada 12 Dina, ini 24. Karena satu helai merkuri itu lebih kecil, lebih halus dibanding dengan Dina. Dina itu besar, jadi nanti jadinya sama antara 12 ply Dina itu jadinya sama dengan diameter 24 ply BCY Mercury. Dan dia nantinya pas juga dengan knock size S, misalnya G-knock size S akan sama. Jadi mudah-mudahan nggak bingung lagi kenapa ini beda-beda ya, karena tiap nama bahan itu beda diameternya. Oke, lanjut. Ini ada warna string, jadi teman-teman bisa pilih warna sesuai keinginan teman-teman karena custom ya. Ini ada Angel Majesty, warnanya apa aja. Jadi yang ada di list ini yang ready warnanya, yang tersedia. Kalau nggak ada, berarti nggak ada, kosong. Jadi teman-teman jangan fokus ke contoh warna ini, misalnya mau warna Mountain Berry ada nggak di sini? Di BCY Mercury atau di 8125. Cek dulu ada nggak, ternyata nggak ada, berarti jangan pilih warna itu. Jadi fokusnya di list warna yang ini aja ya.
Oke, lanjut. Kemudian warna serving. Serving kan udah jelasin tadi ya. Bagian lilitan yang atas bawah, lubang buat lem, kemudian bagian tengah. Kita punya 3 warna nih yang tersedia, ada merah, biru, dan hitam. Lanjut, ukuran panjang aktual. Nah, ini yang paling penting. Karena tiap merek busur itu kadang-kadang beda panjang aktualnya. Walaupun ada standar nih dari AMO namanya, Archery Manufacture Organization, bahwa dia menyebutkan panjang string standar itu adalah minus 3 inci dari panjang busur. Misalnya panjang busurnya 68, maka panjang string standarnya adalah 65 inci. Atau misalnya panjang busurnya 70, maka panjang string standarnya adalah 67 inci. Tapi realnya kalau kita cek setelah saya beberapa kali bikin string, itu tidak bisa disamakan seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau pas banget, bikin stringnya panjangnya pas banget dengan keinginan, maka harus diukur dulu nih. Caranya dengan string yang ada, misalnya dipasang stringnya, kemudian sebelum diukur di set dulu brace height-nya mau berapa. Misalnya busur 68 nih, brace height-nya teman-teman mau 22 atau 22 cm atau 20 cm, setting dulu ke situ. Setelah brace-nya ketemu sesuai dengan keinginan kita, baru diukur. Cara ngukurnya ini ada tanda panah nih ya. Diukur, ikuti lengkungan ini nih, ikuti lengkungan lem dari ujung sini sampai ujung satunya lagi. Ikuti lengkungan ini ya, jangan ngukurnya dari ditarik lurus ke sini, itu nggak akan akurat. Ukur sesuai lengkungan lem, mengikuti string yang nempel ke lem, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah pertanyaan tentang nok yang dipakai. Teman-teman pilih nih, ada nggak yang sama dengan nok yang kita kasih sampelnya gambarnya di sini. Ini ada nok G-Nok S, biasanya dia dipakai di Stone Platinum ya teman-teman yang standar bow, udah nggak asing lagi. Kemudian ada nok G-Nok ukuran L. Ini teman-teman harus bisa membedakan mana S mana L. Kalau L dia agak dari tampilannya ada cekungan nih kayak bulan sabit. Kalau size S ini rata. Ini harus bisa dibedakan ya. Kemudian ada nok AAE, nok Eastern Tribute. Ini biasanya tribute yang kayak apa? Arrow Tribute atau Arrow Eastern Jazz, biasanya pakai noknya model gini. Ini namanya nok AAE atau konvensional nok. Kemudian ada nok Pin Eastern. Ini biasa dipakai untuk Arrow Carbon. Teman-teman yang pakai Arrow Carbon, semua yang ada pin bushingnya bisa pakai ini. Ini ada size-nya ya, ada tulisannya di sana nanti. Ada S, ada yang L. Kemudian ini ada beberapa nok Cina juga. Kemudian ada nok, contoh nok better. Ini seperti ini, ada yang asimetrik, ada yang non asimetrik, ada yang hunter juga. Nanti dilihat noknya model seperti apa. Kemudian dikonfirmasikan ke saya. Misalnya noknya ini nok Cina, karena nok Cina dengan original itu beda ya. Biasanya dia lebih kecil, lebih sempit. Nanti teman-teman bisa tulis di sini di catatan tambahan, atau ada request tambahan, misalnya di sini ditulis biar lebih spesifik apa aja nih maunya digimanain nih stringnya. Mau di whack atau mau di apa, tambah. Tapi tentunya kalau dari sini semua string papa tembak kecuali Angel Majesty kita kasih whack dulu ya dari sini. Nah, sudah selesai, tinggal kirim, tinggal submit. Nanti tunggu stringnya diproses, biasanya 2 hari atau 3 hari kalau lagi banyak pesanan.
Setelah selesai nanti kita kabari baru boleh transaksi di Tokopedia atau transfer langsung juga boleh. Jadi alurnya jangan kebalik ya. Jangan pesan dulu di Tokopedia sementara data belum masuk, itu salah banget. Nanti kita repot dan tidak jarang yang saya tolak ya. Yang di Tokopedia belum masuk pesanan string tapi sudah order di Tokopedia. Salahnya di mana? Karena di Tokopedia kan ada limit waktu ya. Jadi takutnya limit waktu yang misalnya cuma 2 hari itu nggak kekejar di Tokopedia. Sementara stringnya belum selesai, limit waktu di Tokopedia sudah habis, maka reputasi toko kita itu jadi jelek. Misalnya kiriman gagal dikirim atau misalnya telat dikirim, itu menjadi ranking reputasi Tokopedia Papa Tembak menjadi tidak bagus. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa memperjelas bagi yang masih bingung pesan string di Papa Tembak. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, bisa menambah wawasan tentang string, tentang busur dan sebagainya. Dan untuk kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan ke saya, bisa WA ke saya, bisa langsung konsultasi aja. Selalu terbuka untuk teman-teman yang mau belajar mengenai string, mengenai panahan ke saya ya. Insya Allah selama masih bisa saya jawab akan saya jawab. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.